pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya mahasiswa-mahasiswi yang mengampuh mata kuliah media pembelajaran. Jadi pada hari ini teman-teman kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya ya, karena sebelumnya sudah kita belajar untuk mengenai kontrak perkuliahan dan lain-lain. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke materi untuk media pembelajaran tentang media, teknologi, dan pembelajaran. Oke, namun sebelum kita masuk teman-teman, saya mau absen dulu, boleh kali ya? Oke, kita cek kehadiran dulu teman-teman yang ada di sini. M. Nikola Prajaska hadir. Untuk pada hari ini kita akan menggunakan platform Google Classroom. Jadi teman-teman dipersilakan ya untuk masuk ke dalam kode kelas yang sudah saya berikan. Semuanya udah masuk? Sudah. Ya, udah bisa. Oke. Jadi sebelum kita belajar teman-teman, saya mau menyampaikan terlebih dahulu biar apa yang kita pelajari jadi lebih detail dan lebih terarah ya. Yang pertama adalah untuk CPMK-nya, mungkin teman-teman bisa akses di RPS-nya ada di sana. Mampu menguasai prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran fisika berbasis ilmu pengetahuan, teknologi yang kontekstual khususnya di TIK. Dan kemudian sub CPMK-nya, mahasiswa itu harus mampu sebelum buat medianya paham dulu apa itu media pembelajaran itu ya. Kemudian yang kedua adalah mampu menganalisis. Tuh kalau kata Nicole menganalisis Bu, menganalisis apa? Kriteria media pembelajaran yang baik. Dan yang terakhir adalah mampu menguasai konsep the assure model. Jadi ada konsep pengembangan media yang salah satu yang digunakan adalah the assure modelnya. Siap belajar hari ini? Siap. Sebelum belajar yang berat-berat, boleh nonton dulu? Boleh. Saya kabulkan permintaannya si Aditi mau nonton video. Siap. Ini ada video di sini teman-teman, silakan ya. Oke, well done ya. Gimana? Video tadi sudah kita tonton teman-teman? Oke, di sini saya udah letakkan ya di platform kita. Berikan argumenmu mengenai apa yang disampaikan melalui video tadi. Kira-kira teman-teman ada yang mau menyampaikan argumennya, dipersilakan. Oh, ngomong langsung. Kalau aku dari sendiri dewek sih ada banyak sudut pandang sih, Bu. Kalau sebagai dari guru ini nih terobosan super bagus nih. Oke. Cukup tadi yang dari Nicole ya, mungkin bisa terwakil oleh teman-teman juga. Oh dia, oke siap dia, ditunggu komentar. Gimana? Sebutkan namanya dan NIM-nya. Dari 06 itu apa-apa. Oke, jadi sebelumnya kenalin, aku Dr. Nanggumanti dengan NIM 06111182328001. Oke, jadi kalau tadi nih kalau udah bahas nih, kalau dari segi guru ya mungkin mereka ngerasa ya udah keren banget, udah bisa nge-tracking siswa-siswanya. Tapi kalau aku sendiri, aku bakal ngambil dari sudut pandang siswanya sendiri ya Ibu. Tadi, mungkin sebelum masuk materi kita quiz dulu yuk. Boleh, kita quiz dulu. Boleh ya. Oke, silakan teman-teman ikut yang bagian ini. Mari kita quiz, akan diklik di sini. Nanti akan terhubung dengan quizzes. Ada 10 pertanyaan, gampang banget. Ya. Jadi kita lihat dulu tuh pengetahuan awal teman-teman, kira-kira paham nggak ya apa yang mau dipelajari hari ini? Who's the winner? Oke, Rizky Pratama, yang kedua ada Frizal, yang ketiga ada Nahida Sida. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Thank you so much, makasih ya. Oke. Ternyata kelihatan nih untuk penguasaan di awal-awal sebelum kita masuk materi. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kita lanjut teman-teman ke materinya langsung. Oke. Jadi kita masuk ke materinya. Ini materinya juga nggak insya tidak terlalu banyak ya. Ada beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan. Jadi ini online materi kita pada hari ini ada yang belajar tentang media, teknologi dan pembelajaran. Kemudian tujuan media itu buat apa sih sebenarnya? Apakah sebegitu pentingnya pakai media saat di pembelajaran? Fungsi dan manfaatnya, teknologi untuk pembelajaran contohnya apa saja, dan terakhir adalah contoh media pembelajaran fisika. Oke, ini kita langsung aja kali ya teman-teman ya. Kita mulai untuk mari berpikir apakah penting menggunakan media dalam pembelajaran. Kita masuk ke Mentimeter. Bisa diklik di situ, bisa nggak? Kira-kira? Bisa linknya?
Oke, kalau bisa kita mulai untuk di Mentimeternya. Nah, karakteristik media tadi kan yang untuk sub CPM Karena 2 kan adalah karakteristik media yang baik itu seperti apa. Yang pertama dia harus fiksatif, artinya adalah pembelajaran punya kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek. Yang kedua dia sifatnya manipulatif ya. Manipulatif itu bukan menipu ya, bukan teman-temannya, tapi ini manipulatif dalam artian yang positif, yaitu menampilkan kembali objek yang sebenarnya sudah ada dan disimpan dan kemudian memberikan modifikasi sedikit aja gitu ya, untuk tanpa mengubah makna dari konsep tentang. Oke, mari kita diskusi dalam tim. Oke, karena teman-teman sudah duduk dengan timnya masing-masing mungkin ya, satu kelompok cukup 2 orang saja. Saya butuh silakan buka di dalam kelas Google Classroom kita. Di situ ada diskusi tim kelompok. Oke, kita ke sini teman-teman. Di sini ada yang namanya tugas diskusi kelompok ya. Silakan dibuka. Nah, di sini teman-teman silakan isi. Saya butuh dengan adanya penggunaan teknologi, pekerjaan apa saja yang tergantikan? Bisa? Oke, saya cuma butuh 2 menit aja. Coba silakan diketik jawabannya. Kira-kira pekerjaan apa ya yang sebenarnya nanti lama-lama akan hilang gara-gara adanya teknologi? Boleh diskusi sama temannya, dipersilahkan. Merapat-merapat untuk diskusi. Nah, gitu. Sip. Oke, berkolaborasi ya jawabannya ya. Menurut Nahida Zida adalah buruh pabrik sama cleaning service. Ya kah? Kenapa? Coba menurut si Nahida gimana? Oke, yang pertama itu ada buruh pabrik ya Bu. Sekarang berkembangnya teknologi, kadang ada juga kasus di pabrik dekat dari rumah Nahida itu tuh nggak menggunakan orang lagi Bu, tapi udah menggunakan robot. Nah terus untuk cleaning service itu tuh bisa juga robot gitu. Jadi 2 hal ini bisa mengancam akan hilang pekerjaan ini. Aplikasi adalah penggunaan elemen-elemen permainan dalam konteks non permainan untuk memotivasi dan melibatkan orang dalam aktivitas pembelajaran. Oke, itulah untuk materi kita pada hari ini ya teman-teman. Jadi oleh-olehnya adalah kita ada tugas nantinya buat per kelompok ya. Jadi ini ada tugas kelompok, silahkan nanti kalian akses. Di sini sudah saya buatkan rumahnya ya teman-teman untuk di platformnya. Jadi kalau kita lihat di sini saya sudah posted tugas kelompoknya adalah ngapain ya Bu tugasnya? Berilah contoh pada masing-masing teknologi tadi yang sudah saya sebutkan di PPT. Lalu berikan alasannya mengapa memilih menggunakan contoh media tersebut sebagai media efektif yang digunakan dalam peserta didik untuk belajar. Contoh kayak kayak virtual ada simulation, berarti pakainya pakai ke pet simulation. Kenapa harus pakai pet? Kenapa nggak yang lain gitu? Jadi silakan berikan nanti argumennya dan langsung di-postkan ke dalam Google Classroom-nya. Sampai sini, I need one more question. Ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. 1 pertanyaan aja. Gimana? Ya betul, 5-5-nya tadi ya. Boleh. Ada yang mau nanya apa? Perkenalan dulu apa enggak? Baik Bu, izin perkenalkan, saya Arifin Ilham Subcanse dari NIM 06111288013. Mungkin menggunakan media itu kan memang sangat efektif, lebih efektif untuk pembelajaran Bu. Tetapi walaupun kita menggunakan media, ada kalanya murid itu tetap masih kurang fokus walaupun menggunakan media. Nah mungkin pertanyaan Arifin itu saat kita menggunakan media, apa yang harus kita lihat Bu biar saat menggunakan media itu lebih efektif? Sekian untuk hari ini teman-teman. Jadi ada beberapa kesimpulan yang mau saya tarik pada hari ini. Jadi media itu adalah perantara atau media atau apa ya, penyampai pesan gitu ya yang akan disampaikan. Kemudian ternyata media itu ada karakteristiknya juga. Tadi harus manipulatif, kemudian dia harus distributif, kemudian juga dia harus fiksiatif intinya, dan nantinya juga ada beberapa teknologi contoh-contoh yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan teman bisa pahami. Jadi next pertemuan kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat augmented reality bersama saya nanti ya. Jadi kita akan langsung ke real media, virtual medianya, bagaimana nanti kita membuat menggunakan assembler.edu. Sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan memberikan nilai 8 sebagai tingkat kepuasan saya sebagai mahasiswa untuk proses pembelajaran yang dikondak oleh Bu Evel. Karena menurut saya proses pembelajaran yang kami alami kemarin itu sangat menyenangkan karena digunakan banyak sekali media, mulai dari PowerPoint, kemudian ada video pembelajaran sampai ada quizzes juga gitu kan. Kemudian Bu Evel itu juga menyediakan ruang kepada kami untuk berdiskusi, dan selama proses berdiskusi itu Bu Evel selalu menerima semua opini yang kami berikan tanpa adanya judging gitu. Kemudian selama waktu 30 menit itu, walaupun materi yang ada itu sangat padat, tapi tidak ada waktu buat kami itu bisa ngantuk karena proses pembelajaran itu sudah disetting sedemikian rupa sehingga interaktif, dan kami sebagai mahasiswa itu selalu dilibatkan. Dan karena part favorit aku itu quizzes, ya mungkin buat saran untuk Bu Evel ke depannya, sebenarnya ini personal sih, mungkin boleh ditambah lagi quizzesnya Ibu. Oke, terima kasih. Dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh Bu Evel sangatlah baik serta jelas. Bu Evel juga banyak sekali memberikan kontribusi seperti pengalaman berdiskusi kelompok, sesi tanya jawab, dan menanyakan sudut pandang dan pengalaman mahasiswanya. Dan jika ditanya masalah rating, saya akan berikan rating 9/10. Dan saran dan masukan untuk Ibu agar lebih banyak mencari media yang menarik bagi mahasiswanya agar. Setelah melakukan pembelajaran bersama Bu Evelina kemarin, saya dapat memberikan rating nilai 9/10 karena saya merasa puas dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam pembelajaran hari itu, saya merasa sangat menikmati pembelajaran, di mana di sana Bu Evel menggunakan banyak media pembelajaran dengan metode yang bermacam-macam, di mana di sana dia menggunakan video, PC, bermain game juga ada. Dan penjelasan materi yang disampaikan itu disampaikan secara jelas dan lugas, dan juga siswa itu dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. Dan jika ada siswa yang bertanya, itu pertanyaan selalu ditanggapi dengan baik. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi memberikan saya pengalaman belajar yang bermakna dan dapat memenuhi kebutuhan saya sebagai pelajar. Namun, menurut saya pribadi dari pembelajaran yang telah dilakukan, ada beberapa materi yang belum saya pahami sepenuhnya. Mungkin untuk kedepannya, Ibu dapat menjelaskan materi tersebut dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh kami sebagai siswa. Terima kasih. Saya pribadi sangat puas dengan pengalaman belajar yang disusun oleh Ibu Evelina. Kalau menggunakan skala dari 1 sampai 10, saya akan dengan senang hati memberikan nilai 9. Dan saya berikan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena selama proses belajar, Ibu selalu berusaha untuk membuat kelas itu menjadi menyenangkan dan tidak monoton dengan melakukan berbagai macam metode pengajaran, dan juga dalam segi pemahaman pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu itu mudah dipahami karena Ibu tuh selalu mengaitkan konsep itu tuh ke kehidupan sehari-hari, dan Ibu juga mendorong sekali yang namanya diskusi kelompok. Nah, dan Ibu selalu responsif saat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kami. Saran untuk Ibu Evelina ke depannya itu mungkin dapat menambahkan media-media pembelajaran yang digunakan saat mengajar. Terima kasih. Kalau dari itu saya sangat puas karena dari Bu Evelina sendiri itu tidak memberikan materi secara teoritis, tapi juga memberikan ruang pada kami sebagai mahasiswa untuk berdiskusi, tanya jawab dan lain-lain. Kalau yang dilakukan itu ada kemarin itu ada video pembelajaran, ada games, ada pertanyaan singkat tentang materi yang sedang diajarkan tersebut. Kan tadi sebelumnya sudah bilang kalau pesan saya itu 10/10. Jadi menurut saya itu sudah sangat baik, tidak ada improve yang perlu dilakukan. Untuk saya itu 8/10, dikarenakan pelajaran yang diberikan sangat baik dan memuaskan bagi saya. Lalu salah satu hal yang membuat saya puas adalah adanya ruang interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan juga pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Evelina itu sangat jelas untuk dipahami atau sangat mudah untuk dipahami oleh saya. Lalu dan kemudian poin ketiga, pembelajaran dari Ibu Evelina sudah sangat bagus, mungkin tinggal mempertahankannya saja, dan juga mungkin bisa lebih menyesuaikan untuk model pembelajaran lainnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih.
saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait pelajaran dengan level dan saya akan menjelaskan. Training itu 9/10 dikarenakan ketika level mengajar di dalam ruangan itu sangat baik dengan cara mengajar mahasiswa berinteraksi dan menyampaikan materi dengan baik. Terus yang kedua itu kepuasan saya dengan cara Ibu Eva mengajar. Saya sangat kuat dikarenakan Ibu Eva menggunakan beberapa media visual seperti PPT, video, dan memberikan tugas yang seru untuk kami, yaitu game. Terus yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan itu mungkin saya sangat puas dengan cara Ibu Eva mengajar karena cara mengajarnya juga sangat baik. Mungkin ditambahkan dengan ice breaking saat mengajar.